Ya, ketemu lagi sama kami channel YouTube RRI, Adirnali dan juga Ketua KONI Jawa Barat Bapak Ahmad Saifuddin. Jabar juara, kudu menang. Ya, PON yang paling ramai mungkin PON ini ya 2020 2021 ya di Papua nanti dikarenakan ya ada COVID-19 dan juga para atletnya ya mungkin bisa dibilang gelap ya lawannya dikarenakan tidak ada kejurnas walaupun ada babak kualifikasi. Dan atlet Jawa Barat sudah yakin akan meraih medali emas. Dia dengan keyakinannya apalagi dengan adanya program karakter building yang terus memupuk mental para atlet Jawa Barat, dan ini program-program Bapak Ahmad Saifuddin yang diterapkan oleh para atlet Jawa Barat. Ya, baik insan olahraga RRI Bandung. Ini ada pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak Ketua KONI Jawa Barat tentang bonus ya atlet yang mendapatkan 3 medali emas sekaligus ya. Ya baik Pak Ketua, dan ini rumornya aduh gimana nih, saya udah 3 kali sekarang yang ketiga katanya ya PON Papua. Apakah kalau misalnya mendapatkan emas lagi bonusnya ditambah apa tidak? Ya, gimana nih Pak Ketua nih? Jadi begini Kang Di, kita sudah merancang ya sejak 2014 sampai hari ini melayani anak-anak atlet yang memiliki kemampuan lebih dari atlet yang lainnya. Bagaimana misalkan sekarang dari aspek pemberian uang saku ya, atau uang prestasi bagi mereka setiap bulan. Itu yang menerima untuk atlet medali emas 1 dengan 2 dan 3 itu berbeda. Ya. Oleh sebab itu bagi mereka pun pada saat nanti mendapatkan medali emas yang kesekian, misalkan ke 3 kali PON dalam PON, itu juga insya Allah dari KONI Jawa Barat akan ada perhatian tersendiri. Namun secara umum kami juga memberikan perhatian ini secara bertahap yang tidak dirasakan langsung oleh mereka. Salah satu contoh bahwa mereka juga saya optimalkan dalam pelayanan kesehatan. Jadi kapan saja mereka menghadapi masalah untuk pelayanan kesehatan, 100% itu dilayani tanpa kecuali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang memiliki peluang untuk melanjutkan sekolah, 100% kita juga tanggung. Kemudian yang ketiga, apabila berkaitan dengan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, saya juga mendatangi keluarganya untuk menyelesaikan. Tetapi kami memang tidak banyak memblow up situasi kondisi ini karena memang itu privat bagi mereka, dan juga itu adalah bagian strategi dari kami secara individu kepada mereka. Dan yang terakhir, bagi teman-teman atlet yang meraih medali emas yang ketiga atau 3 kali PON, insya Allah kita juga sedang mempersiapkan sesuatu yang memiliki nilai lebih lah, bukan hanya karena uang besar atau barang yang sedemikian bernilainya, tetapi insya Allah itu sesuatu penghargaan yang cukup memacu yang bersangkutan dalam rangka melanjutkan kehidupan nanti ke depan. Tadi saya agak sedikit tertarik nih membereskan keluarga ya. Sedikit aja, apa tuh Pak yang dibereskan? Jadi ternyata atlet-atlet kami itu kehidupan keluarganya itu tidak sedikit yang ya cukup baik ya, mohon maaf tanda kutip. Jadi kita juga mendatangi mereka, keluarganya, apa kekurangannya, sehingga si atlet ini tidak berbicara tidak memikirkan keluarganya seperti itu. Tapi mohon maaf saya tidak terlalu banyak mengungkap hal yang seperti itu. Baik. Ya mungkin kapan-kapan Pak Ketua juga bisa hadir ke rumah saya ya. Ya keluarga ya, masalah keluarga. Oh iya kali. Karena begini, kalau kita memikirkan keluarga sambil bertanding, bisa dibayangkan. Apalagi sekarang di Papua, jauh kemana-mana, atlet kita ini harus clear lah, harus tampil secara prima, tidak memikirkan yang lain. Kita lah yang jadi orang tuanya nanti kita di sana. Mudah-mudahan Pak ya, Pak Ketua bisa hadir ke rumah saya ya Pak ya nanti. Insyaallah. Ini sambil ngobrol juga saya sambil memikirkan keluarga Pak. Ya baik, dan itu kelebihan Ketua KONI Jawa Barat ya. Jadi tidak hanya uang, tapi dia memikirkan keluarga atletnya juga seperti apa supaya nanti fokus untuk bertanding di PON Papua nanti, dan itu strateginya memang sangat luar biasa ya.
mantan ini Pak ya, TNI ya seperti itu ya Pak ya. Ya, Iya. baik. Dan ini nih masalah sekarang Pak yang sekarang lagi ramai diperbincangkan oleh para cabur itu Iya. ya masalah TC ke luar negeri. Mohon. Iya. Ini gimana kan sekarang masih COVID-19 ya Pak ya. Iya. Ya, dan ada negara yang sudah bebas COVID, ada juga negara yang benar-benar ketat masih ada ya masih ada lockdown atau COVID yang harus segera dibereskan. Gimana nih programnya Pak untuk para cabur Bapak untuk bisa tidak pergi ke sana? Kalau misal tidak bisa pergi ke luar negeri, ya seperti ke Korea atau ke yang lainnya, program apa yang Bapak luncurkan untuk para cabur nanti? Sebenarnya Kang Adi begini, kita harus memahami dulu ya, ini pandangan saya secara pribadi dan sering sampaikan pada anak-anak, pada atlet, bahwa dalam situasi kondisi yang seperti sekarang ini, handicapnya sama semua. Kesulitannya itu cukup sama. Tetapi apabila kita tidak memiliki inovasi-inovasi, yaitu dengan memutuskan cepat, mengatasi situasi yang sekarang sama gitu, kita tidak akan pernah menjadi keluar yang terbaik. Oleh sebab itu saya katakan normal dalam kondisi yang tidak normal. Jadi tetap kita normal latihan. Kemudian tryout juga kita tryout yang normal. Normalnya seperti apa dalam kondisi yang tidak normal ini? Contoh kemarin ada teman-teman yang dari Korea. Saya sudah menjajaki dengan teman-teman di Korea bahwa tidak ada permasalahan dan kita sudah menentukan bahwa bulan Juli ke depan ini kan masuk pada level kompetisi ya. Artinya kita harus melaksanakan kompetisi-kompetisi bagi semua cabang olahraga. Khusus untuk 9 cabang Korea ini sudah kita yakinkan bisa berangkat di tanggal 6-7 Juli ke Korea. Juli ya Pak ya? Iya. Dan apa yang harus dilakukan? Ya saya mengikuti amanah yang menjadi penekanan dari protokol kesehatan di Korea. Begitu negara-negara terlibat yang tidak bisa menerima, saya katakan oke, kita tryout, kita rubah jadi train aja. Salah satunya kemarin ada cabang olahraga wushu kalau nggak salah mengajukan kepada saya, oke, balik saja sekarang. Pelatih yang dari luar kita datangkan kepada kita. Bagaimana mengeliminirnya? Saya katakan kalau kita di rumah kan kita sudah tidak pakai masker lagi, gitu? Karena memang kita yakin bahwa kita sehat. Nah kita juga sama, kita tidur di tempat yang sama, latihannya di tempat itu juga, kemudian kita juga disterilkan dan kita tidak boleh kemana-mana, tidak boleh keluar dan orang luar tidak boleh ke tempat kita. Saya kira itu juga sama. Nah kita akan membuat seperti itu, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Walaupun saya juga masih kecolongan lah ya, ada atlet tidak boleh keluar, ternyata keluar akhirnya terpapar satu, merembet ke yang lain-lain. Walaupun mengatasinya tidak terlalu berat karena memang atlet itu kan cukup bugar ya, sehingga 2-3 hari itu sudah lewat lagi itu ketepar ini. Nah inilah situasi tadi yang saya lakukan sehingga tryout tetap bisa kita laksanakan untuk semua cabang olahraga baik di dalam maupun kita harus keluar. Jadi sudah ada programnya ya Pak ya? Sudah siap jalan ya Pak ya? Tetap harus jalan kan? Karena parameternya di situ. Kecuali kalau misalkan atlet-atlet tertentu yang situasinya sangat krusial, tidak bisa keluar dan tidak siap menghadirkan, kita memiliki metode yang dilakukan melalui progres pelatih. Misalkan saya pernah memanah ya, kan ada scoring ya, scoring tiap minggu, kemudian scoring nanti ditingkatkan lagi tiap bulan, kemudian nanti dihadapkan kepada situasi secara realistis sepertinya kita bertanding. Itu juga sudah kita lakukan melalui program-program yang saya sampaikan pada para cabang olahraga seperti itu. Baik Pak. Dan ini cabur-cabur baru Pak, cabur-cabur baru seperti Muay Thai. Ini kan baru ya. Ini seperti apa? Dan dia juga cabur Muay Thai. Kemarin saya sempat berbincang dengan cabur Muay Thai. Dia sanggup menjadi juara umum nanti di PON nanti. Nah, seandainya kalau sudah ditargetkan oleh KONI Jawa Barat misalnya salah satu cabur mendapatkan harus dapat 3 medali emas, tapi pas pelaksanaannya dia mendapatkan 1 medali emas. Gimana nih Pak? Saya tidak ingin menyesal di kemudian ya. Saya mengajak kepada mereka bahwa olahraga itu terukur. Jadi kalau boleh sebelum bertanding itu kita sudah mampu mengatakan menang. Kalau kita bertanding sudah mengatakan menang berarti kami sudah mempersiapkan diri secara maksimal. Demikian juga dengan cabur-cabur
secara keseluruhan. Nah sekarang yang ditanyakan Kang Adi ini adalah cabur Muang Thai. Ya. Nah sekarang kalau juara umum dari berapa nomor kalau tidak salah? 18 ya. 18 ya, 18 medali emas. Berarti berapa persen untuk menjadi juara umum itu tidak kurang dari 22%. Kalau 22% dari 18 medali emas, berarti kan harus ada 5 gitu ya. Atlet kita ini 5 orang loh. 5 orang, ada beberapa nomor yang diikuti dan target saya hitung ini mohon maaf itu ya, maksimal tuh di 3 medali emas. Tetapi yang pasti 2 saya harus dapat. Kenapa pasti dapat? Karena secara literatur referensi yang kami pelajari lawan-lawan dari kami atlet kami ini tidak masih jauh lah. Baik. Tetapi saya juga ragunya apa? Yaitu tadi latihan tidak memiliki momen untuk kompetisi itu. Sehingga tidak mampu mengukur. Tapi saya kembali lagi pada atlet pada saat saya pertemuan di character building ya. Mereka meyakinkan diri dan meyakinkan kepada diri saya bahwa dia bukan siap lagi untuk menang, saya pasti menang Pak. Ya sudah, itu saya pegang. Ya baik. Dan ini seperti tahun 2016 PON Jawa Barat ya, seperti cabur judo ya diprediksikan 6 dulu kalau tidak salah ya, tapi dia melonjak menjadi 12 medali emas. Betul. Nah, kalau misalnya ada cabur seperti itu, apakah ada tambahan untuk cabur? Ya ada tuh Kang Adi, itu kan sesuatu yang di luar kapasitas kami ya. Tetapi kita juga memprediksi. Karena sebenarnya gini, target ada, potensi ada, rahasia juga ada. Jadi bagaimana saya menyimpan sesuatu yang memungkinkan orang-orang itu tidak memahami, dan itu terjadi oleh karena komunikasi kami langsung kepada para atlet. Baik. Jadi ada pemacuan yang tidak terlembagakan. Gitu. Saya pertemuan pribadi seperti yang sudah beberapa kami lakukan dengan pelatih maupun dengan atlet, itu ada trik-trik tertentu. Baik. Insan Olahraga RRI Bandung, itu tadi pernyataan dari Ketua KONI Jawa Barat Bapak Ahmad Saifuddin. Jadi tenang saja bagi atlet yang ketiga kali meraih medali emas di PON nanti akan ada bonus, dan juga cabur yang melebihi kapasitas, yang melebihi target ada bonus juga. Jangan sampai kemana-mana, terus di channel kami. Masih bersama saya Adernali dan juga Ketua KONI Jawa Barat Bapak Ahmad Saifuddin. Jabar juara, kudu menang.